Pada awal Januari 2026, dunia internasional dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang jarang terjadi. Nicolas Maduro, presiden Venezuela yang masih menjabat saat itu, ditangkap dalam sebuah operasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Penangkapan ini segera menjadi perhatian global karena melibatkan seorang kepala negara yang masih berkuasa. Tidak ada pengumuman sebelumnya, tidak ada proses hukum terbuka di tingkat internasional, dan tidak ada penjelasan resmi yang disepakati oleh semua pihak. Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum atas tuduhan pidana serius yang telah lama diarahkan kepada Maduro. Sebaliknya, pemerintah Venezuela menyebut peristiwa ini sebagai penculikan dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan luas, bukan hanya soal politik, tetapi juga tentang batas hukum internasional, kekuasaan negara, dan legitimasi tindakan lintas batas. Untuk memahami bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, tidak cukup hanya melihat kejadian pada Januari 2026 saja. Diperlukan pemahaman tentang sosok Nicolas Maduro, latar belakang kehidupannya, serta perjalanan politik yang membawanya ke posisi tertinggi di Venezuela. Nicolas Maduro Moros lahir pada 23 November tahun 1962 di Caracas, Venezuela, dalam sebuah keluarga kelas pekerja. Ia tumbuh di lingkungan sederhana di Calle 14, Los Jardines El Valle, sebuah kawasan pinggiran barat Caracas yang dikenal sebagai wilayah pekerja. Ayahnya bernama Nicolas Maduro Garcia, adalah seorang tokoh serikat buruh yang aktif dan dikenal sebagai pendukung gerakan kiri Movimiento Electoral del Pueblo. Peran sang ayah dalam dunia serikat pekerja memberi pengaruh besar terhadap lingkungan keluarga dan pandangan politik Maduro sejak kecil. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 1989 akibat kecelakaan kendaraan bermotor ketika Maduro telah memasuki usia dewasa muda. Ibunya bernama Teresa de Jesus Moros, lahir di Cúcuta, sebuah kota di Kolombia yang berbatasan langsung dengan Venezuela. Latar belakang keluarga yang memiliki keterikatan lintas negara ini menjadi bagian dari identitas pribadinya, meskipun ia tumbuh dan dibesarkan sepenuhnya di Venezuela. Maduro adalah satu-satunya anak laki-laki dari 4 bersaudara. Ia memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Maria Teresa, Josefina, dan Anita. Dalam keluarga tersebut, ia dibesarkan dengan nilai kedisiplinan dan kesederhanaan yang kuat. Secara keagamaan, Maduro dibesarkan sebagai seorang Katolik. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia juga menunjukkan ketertarikan pada berbagai ajaran spiritual. Pada awal tahun 2000-an, ia diketahui mengikuti ajaran guru spiritual India, Sathya Sai Baba, dan pernah mengunjungi India pada tahun 2005. Dalam pernyataan publik beberapa tahun kemudian, Maduro juga menyebutkan bahwa kakek neneknya berasal dari latar belakang Yahudi Sephardi yang kemudian memeluk Katolik setelah berimigrasi ke Venezuela. Dalam kehidupan keluarga, Maduro menikah 2 kali. Dari pernikahan pertamanya dengan Adriana Guira Angulo, ia memiliki seorang putra bernama Nicolas Maduro Guira yang dikenal dengan sebutan Nicolasito. Putranya tersebut kemudian menempati sejumlah posisi penting dalam pemerintahan dan lembaga negara Venezuela. Pada Juli tahun 2013, Maduro menikah dengan Cilia Flores, seorang pengacara dan politisi senior yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik Venezuela. Hubungan keduanya telah terjalin sejak dekade 1990-an, jauh sebelum Maduro mencapai puncak kekuasaan. Maduro juga menjadi ayah tiri bagi 3 anak Flores dari pernikahan sebelumnya. Di luar dunia politik, Maduro dikenal memiliki minat terhadap musik, khususnya karya-karya John Lennon, serta musik rock dari era 1960-an dan 1970-an. Ia pernah menyebut bahwa pesan perdamaian dan sikap anti-perang dalam musik era tersebut turut mempengaruhi pandangan pribadinya. Latar belakang keluarga, lingkungan tempat ia dibesarkan, serta pengalaman hidup di luar lingkaran elit
membentuk kepribadian dan cara pandang Nicolas Maduro sebelum ia memasuki dunia politik secara aktif. Langkah awal Nicolas Maduro menuju dunia politik bermula dari masa sekolah. Ia menempuh pendidikan menengah di Liceo Jose Avalos, sebuah sekolah negeri di kawasan El Valle. Pada periode ini, ketertarikannya terhadap isu sosial dan kekuasaan mulai terlihat ketika ia terlibat dalam kegiatan serikat siswa di sekolahnya. Namun, berdasarkan catatan yang ada, Maduro tidak menyelesaikan pendidikan menengah secara formal. Setelah meninggalkan bangku sekolah, Maduro bekerja sebagai sopir bus di perusahaan Metro Caracas. Pekerjaan ini ia jalani selama bertahun-tahun dan menjadi ruang awal bagi aktivitas organisasinya. Di lingkungan kerja tersebut, ia turut membentuk serikat pekerja tidak resmi, meskipun pada saat itu perusahaan melarang keberadaan serikat buruh. Keterlibatannya ini menempatkan Maduro sebagai figur aktif dalam perlawanan buruh terhadap kebijakan internal perusahaan. Pada periode yang sama, Maduro juga pernah bekerja sebagai pengawal bagi Jose Vicente Rangel selama kampanye Presiden Rangel pada tahun 1983. Meskipun kampanye tersebut tidak berhasil, pengalaman ini memperluas jaringan politik Maduro dan memperkenalkannya pada lingkaran tokoh-tokoh kiri nasional. Ketika berusia 24 tahun, Maduro dikirim ke Havana oleh Liga Sosialis untuk mengikuti program pelatihan politik selama 1 tahun di Escuela Nacional de Cuadros Julio Antonio Mella. Lembaga ini merupakan pusat pendidikan kader yang dikelola oleh organisasi pemuda Partai Komunis Kuba. Selama berada di Kuba, Maduro mendapatkan pembinaan ideologi secara intensif dan berada di bawah bimbingan tokoh senior Partai Komunis Kuba yang dekat dengan kepemimpinan Fidel Castro. Pada awal 1990-an, Maduro bergabung dengan Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 atau MBR 200, sebuah gerakan bawah tanah yang memiliki hubungan erat dengan Hugo Chavez. Ketika Chavez dipenjara akibat upaya kudeta pada tahun 1992, Maduro aktif dalam kampanye yang menuntut pembebasannya. Aktivitas ini semakin mengukuhkan posisinya di dalam jaringan politik yang sedang berkembang. Menjelang akhir dekade 1990-an, Maduro terlibat dalam pembentukan Gerakan Republik Kelima, sebuah kendaraan politik yang menjadi basis pencalonan Hugo Chavez dalam pemilihan presiden 1998. Kemenangan Chavez inilah membuka jalan bagi masuknya Maduro ke struktur negara. Pada tahun 1998, Maduro terpilih sebagai anggota legislatif, kemudian menjadi bagian dari Majelis Konstituen Nasional pada 1999. Setahun kemudian, ia kembali terpilih sebagai anggota Majelis Nasional mewakili distrik ibu kota. Karir legislatifnya mencapai titik penting ketika ia menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional dari tahun 2005 hingga 2006. Nicolas Maduro kemudian diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Venezuela pada tahun 2006 dan menjalankan jabatan tersebut hingga tahun 2012. Selama periode ini, ia bekerja langsung di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri negara itu. Dalam perannya, Maduro dipandang sebagai tokoh kunci yang mendorong orientasi diplomasi Venezuela keluar dari lingkup tradisional Amerika Latin. Ia aktif membangun hubungan dengan negara-negara yang memiliki posisi politik berseberangan dengan Amerika Serikat, termasuk mempererat kemitraan dengan Rusia, Cina, dan sejumlah pemerintahan di Timur Tengah. Sejumlah keputusan penting dalam kebijakan luar negeri diambil selama masa jabatannya. Venezuela mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan dan secara resmi mengakui Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah juga menyatakan dukungan terbuka kepada Libya di bawah Muammar Gaddafi, serta memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel selama konflik Gaza tahun 2008 hingga 2009. Pada periode yang sama, Venezuela mengakui negara Palestina dan menjalin hubungan diplomatik secara resmi. Hubungan dengan Kolombia mengalami perubahan signifikan selama masa jabatan Maduro, termasuk memburuk dan membaik kembali dalam beberapa fase. Di luar kawasan Amerika,
Venezuela juga mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara merdeka, serta memberikan dukungan politik kepada pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah selama konflik bersenjata langsung. Meskipun dikenal keras dalam retorika, Maduro pada masa awal karir diplomatiknya dinilai oleh beberapa pengamat sebagai figur yang pragmatis dan memiliki kemampuan negosiasi yang baik. Ia disebut mampu melakukan tawar-menawar politik secara efektif di balik layar. Meskipun di depan publik ia sering menyampaikan pernyataan yang tegas. Selama menjabat, Maduro juga diketahui tidak menguasai bahasa asing dan sepenuhnya mengandalkan penerjemah dalam forum internasional. Pengalaman panjang di panggung internasional dan kepercayaan yang diberikan kepadanya selama bertahun-tahun membuka jalan bagi langkah berikutnya dalam struktur kekuasaan negara. Jauh sebelum secara resmi menjabat sebagai wakil presiden, Nicolás Maduro telah dipilih oleh Hugo Chavez sebagai figur yang akan menggantikannya apabila ia tidak lagi mampu memimpin negara. Keputusan ini diambil pada tahun 2011, ketika saat itu Chavez mulai terbuka mengenai kondisi kesehatannya yang memburuk akibat kanker. Pilihan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Maduro dikenal sebagai sosok yang sangat setia kepada Chavez dan mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai tokoh penting dalam lingkaran pemerintahan, termasuk Elias Jaua, Jesse Cachon, dan Jorge Rodriguez. Namun di kalangan internal, sejumlah pejabat memperkirakan bahwa transisi kekuasaan tidak akan berjalan mulus dan berpotensi memicu ketidakstabilan politik. Pada 13 Oktober tahun 2012, Chavez secara resmi menunjuk Maduro sebagai wakil presiden Venezuela, tidak lama setelah memenangkan pemilihan presiden. Penunjukan ini memperjelas arah suksesi kepemimpinan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kondisi presiden. Beberapa bulan kemudian, pada 8 Desember tahun 2012, Chavez mengumumkan bahwa penyakitnya kembali kambuh dan ia harus menjalani operasi lanjutan di Kuba. Dalam pernyataan publik tersebut, Chavez untuk pertama kalinya secara terbuka menyampaikan kemungkinan terburuk terkait kesehatannya dan meminta rakyat Venezuela untuk memilih Maduro jika pemilihan presiden baru harus digelar. Pernyataan ini memiliki dampak politik yang besar. Dukungan terbuka Chavez secara efektif menyingkirkan tokoh lain yang sebelumnya dianggap sebagai calon kuat penerusnya, termasuk Diosdado Cabello, figur berpengaruh dalam partai dan memiliki hubungan erat dengan angkatan bersenjata. Setelah pernyataan tersebut, Cabello menyatakan kesetiaannya kepada Chavez dan Maduro. Kemudian setelah Hugo Chavez meninggal dunia pada 5 Maret tahun 2013, Maduro segera mengambil alih tugas dan kewenangan sebagai presiden sementara. Ia menunjuk Jorge Arreaza untuk mengisi posisi wakil presiden yang ditinggalkannya. Sesuai dengan ketentuan konstitusi, pemilihan presiden baru harus diselenggarakan dalam waktu 30 hari. Maduro kemudian ditetapkan sebagai kandidat tunggal Partai Sosialis Bersatu Venezuela. Namun, sejak awal masa kepresidenan sementaranya, muncul keberatan dari kelompok oposisi yang menilai bahwa proses pengambil alihan kekuasaan tersebut melanggar sejumlah pasal dalam konstitusi, terutama terkait peran Presiden Majelis Nasional. Suksesi Nicolás Maduro ke kursi kepresidenan pada tahun 2013 tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut analisis Javier Corrales dan Michael Penfold, keberhasilan Maduro mempertahankan kekuasaan pada fase awal sangat bergantung pada struktur politik yang telah dibangun oleh pendahulunya, Hugo Chavez. Pada periode tersebut, harga minyak dunia masih relatif tinggi, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan belanja negara, terutama untuk menjaga loyalitas militer. Selain itu, jaringan hubungan luar negeri yang dirintis Chavez tetap dimanfaatkan oleh Maduro, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan memahami cara mengelola aliansi internasional tersebut. Di dalam negeri, Partai Sosialis Bersatu Venezuela alias PSUV dan lembaga-lembaga negara bergerak mendukung Maduro dengan menggunakan instrumen kekuasaan yang sudah terbentuk sejak era Chavez, termasuk perangkat hukum dan keamanan yang bersifat represif terhadap oposisi.
Pada April tahun 2013, Maduro memenangkan pemilihan presiden dengan selisih suara yang sangat tipis, hanya sekitar 1,5%, mengalahkan kandidat oposisi Henrique Capriles. Hasil ini segera diperdebatkan. Capriles menolak mengakui kemenangan tersebut dan menuntut perhitungan ulang suara. Meski demikian, Maduro tetap dilantik sebagai presiden pada 19 April tahun 2013. Setelah otoritas pemilu berjanji akan melakukan audit terhadap hasil pemilihan. Beberapa bulan kemudian, pada Oktober tahun 2013, Maduro mengumumkan pembentukan Wakil Kementerian Kebahagiaan Tertinggi, sebuah lembaga baru yang ditujukan untuk mengoordinasikan berbagai program sosial pemerintah. Memasuki akhir tahun 2013, Maduro mulai memperoleh kekuasaan yang lebih luas. 6 bulan setelah terpilih, Badan Legislatif Venezuela memberikan kewenangan kepadanya untuk memerintah melalui dekret yang berlaku dari November 2013 hingga November 2014 dan kembali diperpanjang pada tahun 2015. Sejak Januari tahun 2016, Mahkamah Agung juga memberikan dukungan hukum yang memungkinkan Maduro terus menggunakan kewenangan tersebut. Pemerintah menyatakan langkah ini diperlukan untuk menghadapi krisis ekonomi yang semakin memburuk, sementara oposisi menilai hal tersebut sebagai perampasan fungsi legislatif oleh kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pada tahun 2014, ketegangan politik dalam negeri mulai diiringi gesekan di level internasional. Pada 6 Maret tahun 2014, bertepatan dengan peringatan 1 tahun wafatnya Hugo Chavez, Maduro mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dan komersial dengan Panama. Keputusan ini diambil setelah Presiden Panama saat itu, Ricardo Martinelli, menyatakan dukungannya terhadap para demonstran oposisi yang terjun ke jalan sejak Februari 2014 dan meminta organisasi negara-negara Amerika melakukan investigasi terhadap situasi Venezuela. Hubungan kedua negara baru dipulihkan beberapa bulan kemudian pada Juli 2014 setelah pergantian pemerintahan di Panama. Dalam periode yang sama, kondisi sosial ekonomi Venezuela terus memburuk. Tingkat kejahatan, inflasi, kemiskinan, dan kelaparan meningkat tajam. Sejumlah analis mengaitkan penurunan ini dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan sejak era Chavez dan dilanjutkan oleh Maduro. Pemerintah Maduro di sisi lain menuding adanya spekulasi dan apa yang disebutnya sebagai perang ekonomi yang dilakukan oleh lawan-lawan politik dan kekuatan eksternal. Pada tahun-tahun terakhir kepresidenan Maduro, aparat keamanan Venezuela melancarkan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Pembebasan Rakyat. Pemerintah menyatakan operasi ini bertujuan menumpas geng kriminal dan kelompok bersenjata non-negara di wilayah miskin. Namun, operasi tersebut menimbulkan kontroversi luas. Ribuan orang ditangkap dan ribuan lainnya dilaporkan tewas. Oposisi dan kelompok hak asasi manusia menilai operasi ini sebagai alat represi negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis laporan yang mengutuk metode kekerasan yang digunakan, sementara pemerintah Venezuela menolak temuan tersebut dan menyebut laporan PBB tidak objektif. Pada periode 2015 hingga 2017, laporan Amnesty International mencatat ribuan eksekusi di luar hukum, dengan proporsi signifikan dilakukan oleh pasukan keamanan negara. Laporan itu menyebutkan bahwa kekerasan paling banyak terjadi di lingkungan miskin. Amnesty menilai pemerintah Maduro gagal melindungi hak hidup warganya, terutama kaum muda. Ketegangan politik mencapai tingkat baru pada Agustus tahun 2018. Pada 4 Agustus, 2 drone bermuatan bahan peledak meledak di area tempat Maduro berpidato di hadapan para perwira militer di Caracas. Pemerintah menyatakan insiden tersebut sebagai upaya pembunuhan terhadap presiden. Namun, peristiwa ini memicu perdebatan internasional karena sebagian pihak meragukan versi resmi pemerintah dan menduga adanya motif lain di balik insiden tersebut. Memasuki tahun 2019, kritik terhadap kepemimpinan Maduro semakin terbuka, bahkan datang dari mantan orang-orang dekatnya. Mantan kepala staf Maduro menyatakan bahwa selama masa jabatan pertamanya, Maduro dinilai tidak memiliki visi kebijakan publik yang jelas dan lebih berfokus pada konsolidasi kekuasaan internal. Pada tahun yang sama, di tengah tekanan sanksi internasional, pemerintah mulai melonggarkan beberapa kebijakan ekonomi sosialis yang ketat, termasuk kontrol harga dan mata uang, yang secara perlahan memicu tanda-tanda pemulihan ekonomi terbatas.
Kontroversi masa pemerintahan Maduro juga tidak berhenti di situ saja. Ada juga klaim kepresidenan yang dipersengketakan dan juga tuduhan kediktatoran. Ketegangan politik Venezuela mencapai titik kritis setelah pemilihan presiden yang dipercepat pada Mei 2018. Pemilu tersebut sejak awal menuai kecaman luas, baik dari oposisi domestik maupun komunitas internasional, karena dinilai tidak memenuhi standar demokrasi. Banyak partai oposisi utama tidak ikut serta, sementara proses pemilihan dianggap tidak adil dan syarat intervensi negara. Meski demikian, Nicolas Maduro dinyatakan menang dan melanjutkan langkah menuju pelantikan periode keduanya. Pada 10 Januari tahun 2019, Maduro resmi dilantik kembali sebagai presiden Venezuela. Pelantikan ini segera memicu gelombang penolakan internasional. Dalam hitungan menit setelah sumpah jabatan diucapkan, Organisasi Negara-Negara Amerika atau OAS mengesahkan resolusi yang menyatakan kepresidenan Maduro tidak sah dan menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum baru. Majelis Nasional Venezuela yang saat itu dikuasai oposisi menyatakan keadaan darurat nasional dan menegaskan bahwa kursi kepresidenan berada dalam kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut berkembang menjadi krisis legitimasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Kolombia, dan beberapa negara Amerika Latin, menarik atau menurunkan tingkat hubungan diplomatik mereka dengan Venezuela. Pada 23 Januari tahun 2019, Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dengan dasar konstitusional. Klaim ini segera diakui oleh Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan juga banyak negara lain di kawasan serta Eropa. Sementara Rusia, Tiongkok, dan Kuba tetap memberikan dukungan kepada Maduro. Hingga Maret tahun 2019, lebih dari 50 negara tidak lagi mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah. Maduro menolak klaim Guaido dan menyebut peristiwa tersebut sebagai kudeta yang dipimpin Amerika Serikat untuk menggulingkannya dan menguasai cadangan minyak Venezuela. Pemerintahannya memutus hubungan diplomatik dengan sejumlah negara yang mengakui Guaido, memperdalam isolasi internasional Venezuela. Namun, konflik kekuasaan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tuduhan otoritarianisme terhadap Maduro telah berkembang sejak awal masa kepresidenannya pada tahun 2013. Ketegangan meningkat tajam setelah oposisi memenangkan pemilihan parlemen pada tahun 2015. Tak lama kemudian, Majelis Nasional yang baru terpilih berhadapan dengan Mahkamah Agung yang telah diisi oleh hakim-hakim yang setia pada Maduro. Pengadilan secara sistematis membatalkan keputusan parlemen, hingga pada 2017 secara efektif mengambil alih kewenangan legislatif dan memicu krisis konstitusional nasional. Langkah-langkah ini memperkuat persepsi bahwa Venezuela bergerak menjauh dari demokrasi. Pengamat internasional, akademisi, dan media global mulai secara terbuka menggunakan istilah kediktatoran untuk menggambarkan pemerintahan Maduro. Economist Intelligence Unit menurunkan status Venezuela menjadi rezim otoriter pada 2017, mencatat kemerosotan demokrasi akibat pembubaran fungsi parlemen, penahanan politisi oposisi, dan penindasan brutal terhadap demonstrasi. Pembentukan Majelis Konstituen Nasional pada 2017 yang diberi kewenangan luas dan menyingkirkan Majelis Nasional terpilih dipandang sebagai puncak konsolidasi kekuasaan Maduro. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi langsung terhadap Maduro, menyebutnya sebagai diktator, diikuti oleh kecaman serupa dari pemimpin Amerika Latin dan Eropa. Organisasi hak asasi manusia menggambarkan Venezuela sebagai negara yang mengalami erosi cepat terhadap institusi demokrasi dan supremasi hukum. Pelantikan kedua Maduro pada Januari 2019 mempertegas kesimpulan tersebut di mata banyak pihak. Media internasional, lembaga kebijakan luar negeri, hingga pemimpin negara secara terbuka menyebut Maduro sebagai diktator yang sah. Tuduhan itu diperkuat oleh laporan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan kebebasan pers, serta kriminalisasi oposisi politik. Sejak awal masa kepresidenannya, Nicolas Maduro tidak hanya menghadapi tantangan politik dan ekonomi, tetapi juga pertanyaan mendasar mengenai legitimasi pribadinya sebagai presiden. Salah satu isu yang terus berulang adalah tempat kelahiran dan kewarganegaraannya, sebuah persoalan yang memiliki konsekuensi konstitusional serius.
Pasal 227 Konstitusi Venezuela secara tegas menyatakan bahwa presiden harus merupakan warga negara Venezuela sejak lahir dan tidak memiliki kewarganegaraan lain. Keraguan ini mulai menguat setelah kemenangan Maduro dalam pemilihan presiden tahun 2013. Sejumlah anggota parlemen oposisi menyatakan akan menyelidiki kemungkinan bahwa Maduro memiliki kewarganegaraan ganda. Kecurigaan tersebut diperparah oleh fakta bahwa dalam beberapa tahun berikutnya versi resmi mengenai tempat kelahiran Maduro berubah-ubah. Pada 2013 dan 2014, dokumen dan pernyataan pemerintah Venezuela secara resmi menyebutkan 4 lokasi kelahiran yang berbeda. Ada yang menyatakan Maduro lahir di San Antonio del Táchira, di wilayah perbatasan dengan Kolombia. Versi lain menyebutkan Caracas, baik di paroki El Valle, La Candelaria, maupun Los Chaguaramos. Bahkan Maduro sendiri dalam berbagai kesempatan publik antara tahun 2013 hingga 2016 memberikan pernyataan yang saling bertentangan mengenai tempat kelahirannya. Upaya verifikasi yang dilakukan oleh tokoh oposisi menemukan kejanggalan tambahan. Penelusuran terhadap catatan sipil di lokasi-lokasi yang disebutkan tidak menghasilkan bukti dokumenter yang meyakinkan. Situasi ini memunculkan tuntutan agar Maduro secara terbuka menunjukkan akta kelahirannya, tuntutan yang tidak pernah dipenuhi secara langsung. Pada tahun 2016, kontroversi ini meningkat ketika sekelompok warga Venezuela, termasuk mantan duta besar dan tokoh publik, secara resmi meminta Majelis Nasional menyelidiki apakah Maduro adalah warga negara Kolombia. Mereka mengklaim bahwa ibu Maduro adalah warga Kolombia dan bahwa Maduro menghabiskan sebagian masa kecilnya di Kolombia, yang menurut konstitusi negara tersebut dapat memberinya kewarganegaraan Kolombia sejak lahir. Beberapa peneliti dan mantan anggota parlemen bahkan menyatakan bahwa Maduro kemungkinan lahir di Bogota dan mengutip kesaksian lisan dan dokumen gereja di wilayah Cucuta. Mahkamah Agung Venezuela akhirnya turun tangan pada Oktober tahun 2016. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Maduro secara pasti lahir di Caracas pada 23 November tahun 1962. Namun, putusan tersebut tidak menyertakan akta kelahiran sebagai bukti, melainkan mengandalkan pernyataan dari pemerintah Kolombia yang menyatakan tidak ditemukan catatan resmi yang membuktikan kewarganegaraan Kolombia Maduro. Mahkamah Agung juga memperingatkan bahwa mempertanyakan asal-usul presiden dapat dianggap sebagai serangan terhadap negara dan berujung pada konsekuensi hukum. Kontroversi tersebut tidak berhenti di situ. Pada 2018, Mahkamah Agung Venezuela di pengasingan membatalkan hasil pemilihan presiden tahun 2013 dengan alasan Maduro diduga tidak memenuhi syarat konstitusional untuk menjabat. Putusan ini kembali menghidupkan perdebatan internasional mengenai legitimasi hukum kepresidenan Maduro, meskipun tidak diakui oleh pemerintah di Caracas. Seiring meningkatnya tekanan politik dan diplomatik, Maduro semakin sering mengadopsi narasi konspirasi sebagai bagian dari strategi komunikasinya. Praktik ini mengikuti pola yang telah diperkenalkan oleh pendahulunya, Hugo Chavez, namun dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Dalam 15 bulan pertama setelah terpilih, pemerintah Maduro melaporkan puluhan dugaan konspirasi, termasuk rencana kudeta dan upaya pembunuhan. Jumlah klaim tersebut bahkan melampaui total kudeta dan percobaan kudeta yang terjadi di seluruh dunia pada periode yang sama. Media pemerintah dan tokoh-tokoh resmi menyebut adanya jutaan serangan psikologis terhadap presiden. Para pengamat menilai bahwa teori konspirasi ini berfungsi sebagai alat politik untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis ekonomi, inflasi, dan runtuhnya layanan publik. Ketika media independen semakin dibatasi, jejaring sosial menjadi sumber informasi utama masyarakat, membuat hoaks dan disinformasi memiliki dampak yang jauh lebih besar. Amerika Serikat secara konsisten digambarkan sebagai aktor utama di balik dugaan rencana penggulingan Maduro. Pada 2015 dan 2016, pemerintah Venezuela mengaitkan penangkapan tokoh oposisi, latihan militer besar-besaran, serta kebijakan represif lainnya dengan ancaman intervensi asing. Retorika ini sering digunakan untuk memobilisasi dukungan internal, meskipun survei menunjukkan hanya sebagian kecil warga Venezuela yang benar-benar mempercayainya.
Ketegangan memuncak ketika organisasi negara-negara Amerika mulai mempertimbangkan penerapan piagam demokrasi antar Amerika terhadap Venezuela. Pemerintah Maduro menanggapi langkah ini dengan tuduhan bahwa OAS dan Amerika Serikat bersekongkol untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Hubungan diplomatik semakin memburuk, dengan pejabat tinggi Venezuela secara terbuka menyebut pimpinan OAS sebagai agen CIA. Di tingkat internasional, pemerintahan Amerika Serikat, terutama di bawah Presiden Donald Trump, secara terbuka menyebut pemerintahan Maduro sebagai kediktatoran. Pernyataan Trump mengenai kemungkinan intervensi militer, meski kemudian diredam oleh pejabat lain, semakin memperkuat narasi ancaman eksternal yang digunakan oleh Maduro untuk membenarkan konsolidasi kekuasaan dan penindasan terhadap oposisi. Selama masa jabatan pertama Nicolas Maduro, antara tahun 2013 hingga 2018, ruang kebebasan pers di Venezuela menyempit secara signifikan. Dalam periode tersebut, 115 media ditutup, terdiri dari puluhan media cetak, radio, dan saluran televisi. Penutupan ini bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola pembatasan informasi yang semakin sistematis. Memasuki tahun 2019, situasi memburuk. Dalam 7 bulan pertama saja, Institut Pers dan Masyarakat Venezuela mencatat setidaknya 350 pelanggaran kebebasan berekspresi. Sejak awal krisis kepresidenan, Venezuela juga mengalami apa yang disebut sebagai pemadaman informasi, periode ketika akses internet, siaran televisi dan berita daring terganggu atau dihentikan, terutama saat terjadi peristiwa politik penting. Pidato Majelis Nasional dan pernyataan tokoh oposisi seperti Juan Guaido kerap terputus dari siaran publik. Program televisi dan radio disensor dan jurnalis dilaporkan ditahan tanpa dasar hukum yang jelas. Hingga pertengahan tahun 2019, puluhan jurnalis telah ditangkap secara ilegal dan aparat keamanan melarang peliputan langsung beberapa sesi Majelis Nasional. Negara menguasai sebagian besar saluran televisi nasional, sementara media yang kritis terhadap pemerintah menghadapi keterbatasan bahan cetak, terutama kertas, yang membuat banyak surat kabar berhenti terbit. Infrastruktur internet yang kurang didanai memperburuk keadaan, menyebabkan koneksi lambat dan tidak stabil. Akibatnya, banyak warga Venezuela bergantung pada media sosial dan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp untuk mendapatkan informasi. Namun, kondisi ini juga membuka ruang luas bagi disinformasi dan propaganda, baik dari pihak pemerintah maupun aktor lain. Dalam konteks ini, pengendalian informasi tidak hanya dilakukan dengan sensor langsung, tetapi juga melalui pembentukan lingkungan informasi yang kacau dan sulit diverifikasi. Dampaknya terlihat jelas secara internasional. Sejak tahun 2013, peringkat Venezuela dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia turun lebih dari 40 peringkat. Organisasi hak asasi manusia regional dan internasional berulang kali mendesak pemerintah Maduro untuk membuka kembali media yang ditutup, menghentikan pembatasan internet, dan melindungi jurnalis. Namun desakan ini sebagian besar tidak ditanggapi. Seiring menyempitnya ruang informasi, laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia semakin menguat. Pada tahun 2018, sebuah panel pakar independen yang ditunjuk oleh Organisasi Negara-Negara Amerika menerbitkan laporan setebal hampir 400 halaman. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di Venezuela selama masa kepresidenan Maduro. Panel tersebut menyatakan bahwa Maduro dapat dimintai pertanggungjawaban atas puluhan pembunuhan, ribuan eksekusi di luar hukum, lebih dari 12.000 penahanan sewenang-wenang, ratusan kasus penyiksaan, serta krisis kemanusiaan yang berdampak luas pada penduduk sipil. Tekanan internasional meningkat ketika Mahkamah Pidana Internasional mengumumkan pembukaan penyelidikan pendahuluan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada akhir 2018, 6 negara Amerika Latin secara resmi merujuk situasi Venezuela ke ICC, sebuah langkah yang jarang terjadi dan menandai eskalasi serius dalam penilaian global terhadap pemerintahan Maduro. Di dalam negeri, tanda-tanda pergeseran dukungan mulai terlihat. Pada awal 2019, laporan media internasional menunjukkan bahwa kawasan miskin yang selama ini menjadi basis pendukung utama Chavismo mulai berbalik arah. Banyak warga di lingkungan tersebut menyalahkan kekerasan aparat keamanan atas memburuknya kondisi hidup mereka.
Organisasi pemantau independen mencatat ratusan penangkapan terkait protes dan puluhan kematian dalam waktu singkat. Ribuan pembunuhan di luar hukum dilaporkan terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar menimpa warga di kawasan miskin dan sering dibenarkan oleh pemerintah sebagai hasil konfrontasi dengan kriminal. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menguatkan temuan ini. Mereka mendokumentasikan pola eksekusi di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, serta penindasan sistematis terhadap lawan politik sejak setidaknya 2016. Komisaris Tinggi PBB secara khusus menyoroti tingginya jumlah pembunuhan yang dikaitkan dengan unit keamanan khusus dan menyerukan pembubaran unit tersebut. Masalah pelanggaran hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari kondisi sistem peradilan Venezuela. Laporan internasional terbaru menyimpulkan bahwa independensi peradilan telah terkikis secara mendalam di bawah pemerintahan Maduro. Hakim dan jaksa dilaporkan menerima tekanan langsung atau tidak langsung dari aktor politik. Penahanan pra-persidangan digunakan sebagai praktik rutin, bahkan sebagai langkah luar biasa. Dalam banyak kasus, dakwaan didasarkan pada bukti yang dimanipulasi, diperoleh secara ilegal, atau melalui paksaan dan penyiksaan. Lebih jauh, laporan tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi hak asasi manusia, seperti kejaksaan, pengadilan, dan ombudsman, seringkali gagal melakukan penyelidikan yang independen dan transparan. Akibatnya, impunitas menjadi norma, bukan pengecualian. Pada akhir 2021, Mahkamah Pidana Internasional secara resmi membuka penyelidikan penuh terhadap situasi di Venezuela. Langkah ini menempatkan pemerintahan Maduro dalam sorotan hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain ada juga dugaan insiden perdagangan narkoba dan pencucian uang. Dua keponakan istri Nicolas Maduro, yaitu Efrain Antonio Campo Flores dan Francisco Flores de Freitas, dinyatakan bersalah oleh pengadilan Amerika Serikat pada November 2016 atas tuduhan konspirasi untuk mengimpor kokain ke wilayah Amerika Serikat. Jaksa menyatakan bahwa sebagian dana hasil perdagangan narkoba tersebut kemungkinan digunakan untuk mendukung kampanye Presiden Maduro dalam pemilu Venezuela tahun 2013, serta berpotensi juga untuk pemilu legislatif tahun 2015. Dana tersebut diduga dimanfaatkan untuk membantu mempertahankan kekuasaan keluarga mereka. Seorang informan mengungkapkan bahwa kedua terdakwa kerap berpergian melalui Terminal 4 Bandara Internasional Simon Bolivar, sebuah terminal yang secara khusus diperuntukkan bagi pejabat tinggi negara dan presiden. Setelah penangkapan keduanya oleh Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat atau DEA pada 10 November tahun 2015 saat mereka membawa paspor diplomatik, Maduro mengunggah pernyataan di Twitter yang mengecam tindakan tersebut sebagai serangan dan penyergapan imperialis, serta menegaskan bahwa tanah air akan terus melangkah maju. Pejabat tinggi pemerintah Venezuela, Diosdado Cabello, menyebut penangkapan itu sebagai bentuk penculikan oleh Amerika Serikat. Pada 18 November tahun 2016, pengadilan memutuskan bahwa kedua keponakan tersebut bersalah. Dengan uang tunai yang mereka miliki diduga dimaksudkan untuk membantu mempertahankan kekuasaan keluarga Maduro. Pada 14 Desember tahun 2017, keduanya dijatuhi hukuman masing-masing 18 tahun penjara. Pada Oktober tahun 2022, Campo Flores dan Flores de Freitas dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan dengan 7 eksekutif Amerika dari perusahaan penyulingan minyak Citgo yang ditahan di Venezuela. Mantan Wakil Presiden Venezuela, Tarek El Aissami, yang menjabat antara tahun 2017 hingga 2018, dikenai sanksi oleh pemerintah Amerika Serikat atas dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba dan dukungan terhadap terorisme negara. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh El Aissami memberikan bantuan kepada organisasi teroris yang didukung Iran dan berada di bawah sanksi internasional, termasuk Hizbullah dan pasukan Quds. Ia juga diduga memiliki hubungan dengan berbagai jaringan kriminal seperti Los Zetas dan kartel Matahari. Pada 18 Mei tahun 2018, Kantor Pengawasan Aset Asing alias OFAC, Departemen Keuangan Amerika Serikat, menjatuhkan sanksi terhadap Diosdado Cabello, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemerintahan Maduro.
OVAC menyatakan bahwa Capello dan pejabat lainnya menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi melalui pemerasan, pencucian uang, dan juga penggelapan dana negara. Capello dituduh mengordinasikan aktivitas perdagangan narkoba bersama El Aissami dengan hasil keuntungan yang disebut-sebut juga mengalir kepada Presiden Maduro. Pada 26 Maret tahun 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi mendakwa Nicolas Maduro beserta sejumlah pejabat tinggi Venezuela dan mantan anggota kelompok FARC Kolombia. Jaksa Agung Amerika Serikat saat itu, William Barr, menyebut kasus tersebut sebagai bentuk narkoterorisme dengan tuduhan bahwa kokain dikirim ke Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya untuk merusak kesehatan masyarakat Amerika Serikat. Menurut dakwaan tersebut, para pimpinan Venezuela bekerja sama dengan faksi FARC dalam mengatur jalur udara dari pangkalan militer Venezuela untuk mengirim kokain ke Amerika Tengah, serta jalur laut melalui kawasan Karibia. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro. Di sisi lain, Maduro secara konsisten membantah tuduhan keterlibatan dengan jaringan perdagangan narkoba internasional. Setelah Maduro dilantik untuk masa jabatan ketiganya pada 10 Januari tahun 2025, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan peningkatan hadiah penangkapannya dari 15 juta dolar menjadi 25 juta dolar Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, menyatakan bahwa langkah ini dimaksudkan sebagai pesan solidaritas dengan rakyat Venezuela serta untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Maduro dan lingkaran pemerintahannya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat menambahkan bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan mitra internasional dalam mendukung tuntutan rakyat Venezuela akan kepemimpinan baru. Pada 7 Agustus tahun 2025, hadiah tersebut kembali dinaikkan menjadi 50 juta dolar Amerika Serikat. Jaksa Agung Amerika Serikat Pam Bondi menuduh Maduro bekerja sama dengan organisasi kriminal dan teroris asing, termasuk Tren de Aragua, Kartel Sinaloa, dan juga Kartel Matahari yang dituding membawa kekerasan dan narkoba ke Amerika Serikat. Dalam pernyataan video, Bondi menyebut Maduro sebagai salah satu pengedar narkoba paling terkenal di dunia dan juga menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Bondi juga mengklaim bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah menyita aset senilai sekitar 700 juta dolar Amerika Serikat yang dikaitkan dengan Maduro, termasuk properti mewah, jet pribadi, kendaraan, perhiasan, dan juga uang tunai. Ia menggambarkan pemerintahan Maduro sebagai organisasi kejahatan terstruktur yang tetap beroperasi meskipun asetnya disita. Pada dini hari tanggal 3 Januari tahun 2026, situasi di Venezuela berubah secara drastis saat sebagian besar warga masih terlelap. Sebuah operasi militer berskala besar dilancarkan oleh Amerika Serikat di wilayah Venezuela. Operasi ini dilakukan secara cepat, tertutup, dan melibatkan kekuatan militer elit. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 4:20 pagi waktu pantai timur Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa Nicolas Maduro dan istrinya telah ditangkap. Dalam pernyataan singkat namun tegas, Trump menyatakan bahwa keduanya telah diamankan dan diterbangkan keluar dari Venezuela. Pengumuman ini segera menyebar ke seluruh dunia dan memicu kebingungan, kepanikan, serta spekulasi di dalam negeri Venezuela. Tak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memberikan konfirmasi resmi. Ia menyatakan bahwa Nicolas Maduro akan diadili di Amerika Serikat atas berbagai tuduhan kriminal, termasuk dakwaan narkoterorisme yang telah diajukan sejak tahun 2020. Rubio juga menegaskan bahwa operasi tersebut telah selesai dan tidak mengantisipasi tindakan militer lanjutan di Venezuela setelah Maduro berada dalam tahanan Amerika Serikat.
Informasi berikutnya mengungkap bahwa penangkapan dilakukan langsung oleh pasukan Delta Angkatan Darat Amerika Serikat. Operasi ini disebut-sebut sebagai hasil perencanaan panjang yang melibatkan intelijen dan pengawasan intensif terhadap pergerakan Maduro. Hingga saat itu, tidak ada rincian resmi mengenai lokasi pasti penangkapan atau bagaimana pasukan Amerika Serikat dapat masuk dan keluar dari wilayah Venezuela tanpa perlawanan terbuka. Di Caracas, kebingungan semakin meluas. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, muncul di hadapan publik dan menyatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui keberadaan Nicolas Maduro. Ia menuntut bukti konkret atas klaim penangkapan tersebut dan menyebut informasi yang beredar sebagai tindakan agresi dan manipulasi. Pernyataan ini justru memperkuat kesan bahwa penangkapan tersebut benar-benar terjadi di luar kendali aparat negara Venezuela. Menurut keterangan resmi Amerika Serikat, setelah ditangkap, Maduro dan istrinya segera dipindahkan ke kapal serbu amfibi USS Iwo Jima. Dari sana, keduanya diterbangkan ke wilayah Amerika Serikat pada hari yang sama. Pesawat yang membawa mereka mendarat di Pangkalan Garda Nasional Udara Stewart. Setibanya di darat, Maduro langsung diserahkan kepada otoritas federal. Tak lama kemudian, Nicolas Maduro ditempatkan di pusat penahanan metropolitan di Brooklyn, New York. Penahanan ini dilakukan untuk mempersiapkan proses hukum di distrik selatan New York, wilayah yang sejak lama menangani dakwaan terhadapnya. Otoritas Amerika memastikan bahwa Maduro akan segera menjalani sidang perdana dalam minggu berikutnya. Jaksa Agung Amerika Serikat, Pam Bondi, kemudian mengonfirmasi bahwa Maduro dan istrinya akan menghadapi dakwaan yang lebih luas melalui dakwaan pengganti. Tuduhan tersebut mencakup konspirasi narkoterorisme dan konspirasi impor kokain dalam skala besar. Dengan ini, kasus hukum yang selama bertahun-tahun hanya berupa dakwaan dan perburuan internasional akhirnya memasuki tahap pengadilan nyata. Peristiwa penangkapan ini segera disebut oleh berbagai pihak sebagai penculikan, terutama oleh pendukung Maduro dan sebagian negara sekutu Venezuela. Namun bagi Amerika Serikat, operasi tersebut dianggap sebagai penegakan hukum internasional terhadap seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun dituduh terlibat dalam jaringan kriminal lintas negara. Penangkapan Nicolas Maduro menandai berakhirnya satu fase kekuasaan yang penuh kontroversi dan membuka babak baru bagi Venezuela. Negara itu kini berada dalam situasi vakum kekuasaan, ketidakpastian politik, dan tekanan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikianlah rangkaian kisah dan kontroversi yang menyertai kepresidenan Nicolas Maduro dari awal masa jabatannya hingga penangkapan terakhir di Amerika Serikat. Banyak peristiwa telah mencorahkan politik, ekonomi, dan kehidupan sosial Venezuela serta memicu perhatian dan kecaman internasional. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini memberi gambaran yang jelas tentang dinamika kekuasaan dan krisis yang terjadi di Venezuela.